بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وبعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. Para jemaah sholat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, nikmat iman, nikmat kesehatan senantiasa terlimpahkan kepada kita. Semoga kita oleh Allah ditakdirkan menjadi hamba-hamba yang ahli bersyukur kepada Allah. Amin. Ada beberapa hal yang perlu kami aturkan. Yang sebelumnya mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan baca, juga kepada almarhumah orang tua kita yang saat ini selalu dan selalu menunggu kiriman doa dari kita. Semoga para guru kita, orang tua kita, pendahulu kita senantiasa dimaafkan oleh Allah segala dosanya dan terima amal ibadahnya. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para jemaah yang kami hormati, sebagaimana kita dengar, kita simak, kita ketahui bersama, kebiadaban Zionis Israel, kebiadaban Yahudi yang senantiasa merusak tatanan kehidupan di alam ini, yang akhir-akhir ini menimpa saudara kita di Gaza, saudara kita di Palestina dan sekitarnya. Ribuan bahkan puluhan ribu anak-anak dan wanita dibantai tanpa dosa. Mereka yang wafat sebagai syuhada kebanyakan adalah para penghafal Al-Quran. Anak-anak yang belum balik dihabisi semuanya dalam rangka gerakan Yahudi untuk memberantas orang-orang yang menghafal Al-Quran. Gerakan Yahudi yang sangat biadab ini sakit menyakitkan kita juga sebagai saudara sesama umat Muhammad SAW. Berkenaan dengan itu, maka kami Yayasan Masjid Baitur Rahim melakukan kegiatan kirim doa. Semoga almarhumah para mujahid, para syuhada yang wafat di Palestina, Gaza dan sekitarnya oleh Allah ditakdirkan sebagai syuhada, ditakdirkan untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus keluarga yang ditinggalkan semoga menjadi ahli sabar, ahli tawakal dan senantiasa dalam ridha Allah. Al-Fatihah. Di samping doa, kita juga membantu donasi. Ratusan triliun dibutuhkan. Bahkan kemarin kita sama-sama mendengar rumah sakit Indonesia dibombardir oleh Zionis Israel laknatullah. Ribuan orang yang membutuhkan obat-obatan tersumbat tidak bisa menerima karena jalur menuju rumah sakit diblokade oleh Israel. Air bersih dibutuhkan, itu setiap saat diderita oleh saudara-saudara kita.
Maka dalam kesempatan ini saya mengajak para jemaah sekalian melalui donasi yang diedarkan di kotak-kotak amal ini, mulai dari ini, kemudian Jumat depan tanggal 1, kemudian Jumat tanggal 8, nanti kita evaluasi dan seluruhnya akan diserahkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Semoga donasi panjenengan ini yang sebetulnya yang membutuhkan adalah kita, bukan saudara kita di Palestina. Kita membutuhkan supaya keberpihakan kita ketika kelak ditanya oleh Allah di alam barzah jelas. Keberpihakan kita semakin jelas, tidak abu-abu. Dan cukup bahagia di sini ketika kita membiarkan saudara kita yang terzalimi, itu artinya pembiaran yang disengaja oleh kita. Itu artinya kita tidak bisa menjadi ahli yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami juga segenap pengurus Yayasan Masjid Baitur Rahim membuka donasi, baik langsung lewat pengurus akhirnya untuk menyerahkan bantuan, atau dilewatkan kotak amal yang setiap saat ada di masjid ini, yang insya Allah itu akan kita serahkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Yang terakhir, harapan kita bersama, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi saudara kita, melindungi Masjidil Aqsa, masjid pertama yang menjadi kiblat umat Islam sebelum Masjidil Haram. Masjidil Aqsa adalah Masjid Isra wal Mi'raj, karena ketika Mi'raj Nabi Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha melalui Masjidil Aqsa. Untuk itu mestinya kita muliakan. Mari kita jaga bersama dengan apa yang ada dalam diri kita. Mampu kita berdoa, istiqomahkan berdoa untuk Masjid Aqsa, untuk warga Palestina. Mampu kita berdoa dan berdonasi seikhlasnya, lakukan seikhlasnya, karena itu yang akan menjemput kita di alam barzah kelak. Sekian yang bisa kami aturkan. Wa khairan ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu akmal khalqi ubudatan lillah wa a'zamu ta'atan lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala 'azza min qa'il wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah. Panggilan suci untuk memenuhi sholat Jum'ah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan kita untuk memenuhi panggilan sucinya. Mudah-mudahan amal ibadah ini barokah, amin. Amal ibadah sholat Jum'ah ini nilainya sama dengan sholat sepekan. As-shalatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma bainahuma kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat Jum'ah kita ini bisa menghapus dosa selama sepekan, sejak Jumat yang lalu sampai Jumat sekarang. Mukaffirat ma bainahuma. Dalam riwayat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tunibatil kabair." Jika dijauhkan dari dosa besar. Para ulama menjelaskan berarti tidak bisa dosa besar secara otomatis
terhapus oleh sholat-sholat kita, oleh amal-amal sholat kita. Tetapi dosa besar harus melalui taubat sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengampuni kita. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tadi sudah diumumkan tentang pentingnya kepedulian kita, pentingnya pembelaan dan keberpihakan kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Ayat pertama dari surat Al-Isra atau juga dinamakan surat Bani Israel yang menjelaskan tentang Isra-nya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga menjelaskan tentang Mi'rajnya beliau. Asra bi 'abdihi lailan, Allah mengisrakan, memperjalankan Kanjeng Nabi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka para ulama menyebutkan Masjidil Aqsa adalah Ardul Isra, yaitu bumi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang barakna haula, yang Allah berkahi. Dan kita tak insya Allah yakin akan hikmah kenapa Rasulullah memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu baru ke Sidratul Muntaha. Kenapa tidak langsung saja dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha? Mi'raj mengisyaratkan tentang bahwa Masjidil Aqsa adalah betul-betul masjid yang dibarokai oleh Allah. Allazi barakna haula. Disitulah dalam riwayat-riwayat dengan bisa membaca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dalam riwayat itu menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat sholat di Masjidil Aqsa bersama para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam sejarah pun banyak sekali nabi-nabi Allah yang diutus di sana. Maka disebutkan sebagai Ardul Anbiya, negeri para nabi. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengisyaratkan tentang pentingnya untuk membebaskan Baitul Maqdis, yaitu di situ ada Masjidil Aqsa, karena memang Masjidil Aqsa itu adalah masjid untuk umat Islam. Dikatakan waktu itu
bahwasanya Masjidil Aqsa itu bukan di tangan umat Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia mengutus tentara-tentaranya untuk membebaskan Masjidil Aqsa dengan seorang panglima yang sangat muda pada waktu itu, yaitu bernama Usamah bin Zaid. Jamaah rahimakumullah. Namun di masa Rasulullah, setelah Rasulullah mengirimkan pasukan itu, Rasulullah meninggal dunia. Maka khalifah berikutnya berusaha untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Namun di zamannya Abu Bakar tidak mampu untuk membebaskannya. Baru di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akhirnya Masjidil Aqsa itu dibebaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Dan kita kenal dalam sejarah kesucian Masjidil Aqsa ini ditandai dengan ketika membebaskan Masjidil Aqsa itu Umar bin Khattab mengutus sahabatnya yang sangat istimewa, ya kalau nggak salah adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, menggantikan Khalid bin Walid. Karena Umar bin Khattab tahu tentang kepiawaian dan kehebatannya Khalid untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Ketika diutus Abu Ubaidah, beliau menjalankan perintahnya Umar radhiyallahu anhu agar Masjidil Aqsa pembebasannya tanpa mengucurkan darah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membebaskan Masjidil Haram dalam Fathu Makkah tanpa ada darah yang ditumpahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliau paham betul kesucian daripada Masjidil Aqsa, dan alhamdulillah setelah mengalami pengepungan yang sangat panjang, maka Abu Ubaidah bin Jarrah dan tentara-tentaranya bisa membebaskan Masjidil Aqsa, yang pada waktu itu mereka takluk dengan syarat kunci Masjidil Aqsa hanya diserahkan kepada Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka persyaratan itu dipenuhi dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci Masjidil Aqsa, dan sejak itulah maka Masjidil Aqsa dalam kekuasaan umat Islam. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dalam perang salib kita kenal dalam sejarah bagaimana umat Islam dibantai di Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa itu banjir darah manusia yang tidak berdosa. Dalam perang salib itu umat Islam yang seluruh yang ada di Masjidil Aqsa dibantai oleh tentara-tentara salib. Allahumma musta'an. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pelajaran pada sejarah Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian datang untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari tentara-tentara salib. Subhanallah. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi dalam membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan Masjidil Aqsa tanpa mengucurkan darah sedikit pun. Tidak ada balas dendam dari Salahuddin Al-Ayyubi dan tentara-tentaranya untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah,
Demikian luar biasanya peradaban Islam yang dimana sudah diultimatumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Rasulullah dan umatnya diutus untuk membangun peradaban yang penuh dengan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahu alazim. Allah mengutus nabinya Muhammad SAW sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin di antara kita bertanya-tanya, kenapa Gaza menyerang dahulu kepada orang-orang Israel, Zionis? Kalau memang mereka ingin damai, kenapa mereka yang menyerang? Sedikit saya jelaskan. Sebelum Hamas Gaza menyerang Israel, mereka telah menodai Masjidil Aqsa jamaah. Mereka mengadakan perayaan hari besar mereka selama 18 hari. Dan mereka telah mengumumkan untuk menguasai Masjidil Aqsa. Dan jamaah umat Islam yang di sana diusir. Di terakhir, yaitu hari yang ke-18, mereka akan menyembelih sapi merah di Masjidil Aqsa. Menyembelih di dalam masjid sebagai perayaan akan kemenangan mereka yang mereka meyakini dengan menyembelih sapi merah itu menunjukkan simbol kemenangan mereka dan bisa menguasai dunia. Pada tanggal 7 pada bulan yang lalu, maka kemudian sebelum Masjidil Aqsa dinodai oleh orang-orang Zionis, mereka telah mengirimkan rudal-rudal yang dinamakan Tufanul Aqsa. Kenapa dinamakan Tufanul Aqsa jemaah? Rudal-rudal ini untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari pelecehan terhadap masjid itu. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, begitu banyak korban, begitu banyak sekali pembantaian. Mereka datang ke tempat-tempat pengungsian, anak-anak yang tidak berdosa disembelih oleh mereka. Apakah ini peperangan atau ini adalah genosida, pembantaian seluruh yang ada di Gaza? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam khutbah ini terakhir, mari kita umat Islam berusaha untuk